Halo semua. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit nih tentang pemilu. Kalian tahu nggak sih pemilu itu apa? Pemilu adalah proses demokratis di mana warga negara memiliki hak pilih untuk menentukan wakil atau pemimpin mereka, yang bertujuan untuk memilih pemimpin secara adil dan transparan berdasarkan suara mayoritas. Nah, prosesnya juga biasanya melibatkan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dan pemilih juga salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam pemerintah. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin kenapa sih pemilu itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menciptakan kesetaraan hak. Dalam pemilu, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang sama. Karena ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menentukan masa depan bangsa. Yang kedua, menjaga stabilitas sosial dan politik. Pemilu yang dilaksanakan secara damai dan transparan dapat mencegah konflik kekuasaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat. Pemilu melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan besar negara. Hal ini memperkuat rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam keberlanjutan bangsa. Pasti kalian sering bertanya-tanya, kenapa sih partisipasi pemilih pemuda pertama seperti kita itu penting? Karena kita dapat menentukan masa depan negara serta mendorong perubahan dengan ide-ide segar yang kita miliki dan memastikan aspirasi generasi kita terwakili dalam kebijakan pemerintah. Siapa saja sih yang berhak memilih pada saat pemilu? Warga negara Indonesia minimal sudah berusia 17 tahun atau menikah, terdaftar sebagai pemilih, dan memiliki surat undangan ataupun KTP. Bagaimana sih cara memilih pada saat pemilihan atau bagaimana sih prosedurnya? Yang pertama, pastikan kalian membawa KTP dan juga surat undangan. Yang kedua itu, pastikan kalian datang ke TPS sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kita akan melakukan pengecekan KTP terlebih dahulu serta surat undangan yang sudah dikirimkan. Yang keempat, kita akan mendapat surat atau lembar pemilihan. Yang kelima, kita akan masuk ke dalam bilik suara, lalu mencoblos sesuai kandidat yang akan kita pilih dalam poster gambarnya maupun nomornya. Lalu kita lipat kembali surat suara, lalu kita masukkan ke dalam kotak suara, dan jangan lupa tandai jari kita dengan tinta yang sudah disiapkan, sebagai tanda bahwa kita sudah memilih. Jangan sampai asal pilih ya, masa depan kita dipertaruhkan. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, memiliki visi yang jelas, serta mampu membawa perubahan secara nyata. This concept is so original. Just paid adults to dance like they were 4 years old. It's awesome movie, I have to say. And no, it's not the same as Happy by Pharrell. I just drank 16 cups of coffee, need that toddler energy. Make those dancers chug espresso, triple shots. Wait before we get this poppin', let me stop it. Kesan-pesan saya sebagai pemilih pemuda pertama, tentu saya merasa sangat bangga dan juga bersemangat karena saya dapat menentukan masa depan negara. Pesannya, marilah jaga hak pilih kita dengan bijak karena suara kita sangat berarti untuk perubahan. Jadi saya Rizka, di sini saya ada di TPS 18 yang berlokasi itu di Sariwangi. Ya, di sini aku udah dapet 2 orang yang udah mau diwawancarai. Nah, kalau boleh tahu nama tetehnya siapa? Nama aku Fani. Kalau tetehnya aku Fitri. Teteh pertama kali nyoblos atau tahun sebelumnya juga udah nyoblos? Udah nyoblos di tahun sebelumnya.
pertama kali. Ini maksudnya kedua, yang kemarin pas pemilihan presiden udah ikut. Oh, berarti masih pemula ya. Nah, di sini aku mau nanyain beberapa pertanyaan. Nah, pertama itu bagaimana perasaan Teteh setelah mencoblos hari ini? Senang sih, jadi kayak punya kesempatan buat nyoblos gitu ya, bisa ada kesempatan buat milih. Kalau Tetehnya perasaannya gimana? Langsung aja mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah proses pencoblosan hari ini berjalan dengan lancar? Buat proses hari ini alhamdulillah lancar, soalnya pada pas skripsi itu kebetulan lagi kosong, jadi apa namanya tuh Bapak Samurono. bisa langsung nyoblos sih. Apa harapan Teteh untuk pemimpin yang akan terpilih di masa yang sekarang? Buat pemimpin yang Lebih gede dibanding semoga saya. amanah, semua visi misinya yang udah dipaparkan itu semoga semuanya berjalan dengan lancar, gak ada hambatan apa. Bapak Saladin. Kesan dan pesan selama mengikuti pencoblosan presiden dan wali kota atau gubernur hari ini gimana? Kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya ya senang sih tadi kayak kita tuh punya kesempatan buat nyoblos, jadi kayak apa ya? Ada Ini dulu, tapi kesana ngapain? ada Kita kesempatan kasih ikut menentukan masa depan gitu, kedepannya bakal kayak gimana dengan cara kita menyoblos calon. Oh ya baik, terima kasih Teh. Nah jangan lupa untuk kalian jangan hanya jadi penonton aja ya, tetapi mari beraksi, angkat jari, angkat suara, dan angkat harapan. Jangan lupa kalian untuk mencoblos pilkada di 2024 ini supaya Indonesia menjadi lebih baik. Pertama, apa sih syarat-syarat atau ketentuan untuk mengikuti pemilu bagi remaja atau pemuda? Kalau bagi remaja itu atau pemula, yang pertama yang harus mempunyai KTP. Jadi kalau yang mempunyai KTP setelah 17 tahun bisa mengajukan perekaman EKTP ke lingkungan setempat, misalnya kalau dari sini ke desa gitu ya. Iya. Lalu menurut Bapak atau Ibu, apakah penting kita ikut berpartisipasi dalam pilkada ini? Sangat penting sekali karena suara satu pun sangat bermanfaat, Dan menentukan untuk 5 tahun menentukan seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya menghitung suara ketika pemilihan dan siapa saja yang terlibat? Kalau perhitungan suara nanti setelah selesai DPT ataupun sasaran yang masuk ataupun yang DPK atau DPT, setelah selesai ditutup acara itu mulai perhitungan suara. Misalnya kalau sekarang ini pilkada itu calon Bupati Bandung Barat dan wakil. Misalnya calon Bupati Bandung Barat kan ada 5. Misal suara paslon 1 berapa, suara paslon 2 berapa, 3, 4, 5, semuanya terhitung terpisah. Siapa yang paling banyak berarti dia yang unggul. Kemudian gubernur juga seperti itu. Gubernur ada 4 calon dan wakil. Siapa yang paling banyak suaranya berarti itu yang menentukan dia yang sebagai pemenang. Yang terlibat, yang tentu yang sudah bertugas di lapangan seperti ada petugas itu terdiri dari 9 orang, 9 orang, 1 ketua KPPS, kemudian 6 anggota KPPS, dan kedua Linmas yang mengamankan area pencoblosan. Adapun yang petugas dari luar seperti Banwaslu itu yang mengawasi, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga ada para saksi diantaranya dari dari semua calon dan wakil ada saksi, dari satu calon ada saksi, seperti itu ya. Makasih. Ya, sama-sama ya. Jadi hari ini aku udah ada di tempat TPS yang berlangsung dan aku bersama Ibu Melisa. Nah Ibu, aku mau tanya-tanya nih tentang bagaimana sih perasaan Ibu di pilkada tahun ini? Kalau sekarang sih lebih perasaannya mah lebih semangat buat menuju Cimahi lebih maju lagi. Terus Ibu udah mengeluarkan hak pilihnya, coba dong tolong liatin. Jangan golput ya guys. Nah terus ada gak sih kesan-pesannya Ibu untuk pilkada tahun ini tuh gimana? Kesan semoga yang terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik, biar Cimahi lebih maju lagi, lebih baik lagi. Cimahi gaskeun.
Wih, keren. Terus kan nih di tahun ini tuh kan banyak anak-anak Gen Z ya yang baru pertama kali mengeluarkan hak pilihnya. Nah, menurut Ibu itu seberapa penting sih anak-anak Gen Z itu mengeluarkan hak pilihnya? Penting banget karena maksudnya dengan mereka mengeluarkan suara juga kan berarti udah berpartisipasi untuk memajukan Jawa Barat ya, terutama wilayah Cimahi sendiri gitu. Jadi sangat perlu Gen Z untuk berpartisipasi dalam pemilihan suara. Wih, keren. Tuh dengerin ya guys. Jadi buat di pilkada tahun ini jangan golput, oke? Nah, oke. Ya, gunakan hak pilihnya. Ibu makasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Dadah dulu ke kamera. Dadah. Halo semua. Nah, sekarang aku ada sama orang kedua. Aku bersama dengan Syifa Sabila. dengan Teteh Syifa. Nah, Teteh Syifa, Teteh itu sebagai pemilih pertama kan ya. Nah, gimana sih perasaan Teteh di pilkada pertama ini? Gimana ya, kayak deg-degan aja, terus kan bingung gimana nih cara waktu pertama milih teh sering nyari-nyari dulu gimana cara-caranya gitu aja, deg-degan we gitu. Terus gimana? Udah gak? Belum nyoblosnya? Udah, jangan golput ya guys. Nah, terus ada gak sih kesan-pesan Teteh buat pilkada tahun ini gimana? Kesan-kesannya mungkin buat nanti yang terpilih semoga amanah sama tugas-tugasnya, terus kayak jangan korupsi guys, jangan korupsi. Nggak boleh. Terus nih Teteh sebagai Gen Z, terus kesan pertama untuk Gen Z yang lain yang jadi pemilih pertama di pilkada ini gimana? Pokoknya mungkin jangan golput guys, jangan golput aja gitu. Jangan golput ya, soalnya hak suara juga sangat mementingkan siapa yang terpilih nanti gitu. Oke, boleh duduk ke mereka, makasih.